Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ada satu waktu, saat semua manusia terlelap dalam tidurnya, ketika jalanan sunyi, lampu kota redup, dan hanya suara jangkrik malam yang bersenandung pelan. Di saat seperti itu ada pintu langit yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memanggil hamba-hambanya dengan lembut. Adakah di antara hambaku yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan? Adakah yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni? Itulah waktu tahajud, sebuah waktu yang tak banyak orang memanfaatkannya. Tetapi di balik kesepiannya, tersembunyi keajaiban yang membuat para kekasih Allah bergetar setiap kali malam datang. Tahajud bukan hanya sekadar sholat malam, ia adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Ia adalah saat di mana seorang hamba menanggalkan semua urusan dunia, meninggalkan kasur empuknya, hanya untuk berdiri di hadapan Rabb yang Maha Mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bayangkan itu, Rabb yang memiliki seluruh langit dan bumi, yang mengatur rezeki, kehidupan dan kematian, turun ke langit dunia hanya untuk mendengarmu berbicara. Bukan untuk orang kaya saja, bukan untuk ulama saja, tetapi untuk semua hamba yang mau bangun dan berkata, ya Allah, aku datang kepadamu. Tahajud adalah waktu yang paling cepat dikabulkannya doa, karena disitulah Allah paling dekat dengan hambanya. Dalam tafsir Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah disebutkan, jika engkau ingin doamu segera diijabah, maka mintalah di waktu engkau sendirian dengan Allah, saat dunia terlelap dan hatimu hidup bersamanya. Maka jangan heran, mengapa doa-doa di waktu tahajud sering membawa keajaiban. Ada yang sembuh dari penyakit yang dianggap mustahil. Ada yang hutangnya lunas tanpa tahu dari mana jalan datangnya. Ada yang hidupnya tenang meski tak memiliki apa-apa. Karena Allah melihat bukan pada bentuk doanya, tapi pada hati yang bergetar saat mengucapkannya. Tahajud itu seperti undangan pribadi dari Allah. Kau tidak akan melihat undangan itu tertulis di atas kertas, tidak juga lewat pesan di ponselmu, tetapi lewat rasa gelisah yang membuatmu sulit tidur. Lewat hati yang tiba-tiba terbangun di tengah malam, tanpa alarm, tanpa sebab, namun terasa ingin mengambil air wudhu. Itulah panggilan cinta dari Allah. Dan siapa yang menjawab panggilan itu, akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang syalih sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, dan pencegah dari berbuat dosa. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin engkau sudah lama berdoa, meminta agar penyakitmu disembuhkan, agar hutangmu lunas, agar hatimu tenang, tapi seakan belum ada jawaban dari Allah. Cobalah malam ini, bangunlah meski hanya beberapa menit sebelum subuh, ambillah wudhu dengan penuh kelembutan, karena air wudhu itu bukan hanya membersihkan tubuhmu, tapi juga membersihkan hatimu dari resah. Lalu berdirilah di hadapan Allah. Katakan dengan jujur, tanpa hafalan doa yang panjang, ya Allah, aku datang karena aku sudah tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Itulah kalimat yang membuat langit terbuka. Itulah doa yang lebih cepat dikabulkan daripada yang kau panjatkan di siang hari. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi pertemuan hati dengan pencipta cinta yang paling murni. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis, barang siapa terbiasa sholat malam, maka wajahnya akan bercahaya di siang hari, karena di malam hari, ia berdua-duaan dengan Tuhannya, dan di siang hari, Allah tunjukkan cahayanya kepada manusia. Begitulah rahasia orang-orang yang hidupnya damai. Mereka punya hubungan rahasia dengan Allah, hubungan yang tidak dilihat oleh siapapun, tapi kekuatannya membuat mereka kuat menghadapi dunia. Jangan tunggu sempurna untuk memulai tahajud, karena tahajud bukan untuk yang suci, tapi untuk yang ingin disucikan. Setelah kau berdiri dalam gelapnya malam, setelah air wudhu yang dingin menyentuh wajahmu, kau pun mulai mengangkat tangan. Tangan yang mungkin sudah lama bergetar karena penatnya hidup. Tangan yang sering menutup wajah karena menangis diam-diam.
Dan di saat itu di tengah heningnya bumi, langit terbuka untukmu. Itulah waktu di mana doa lebih cepat dikabulkan daripada waktu apapun. Bukan karena kata-kata indahmu, bukan karena panjangnya sujudmu, tetapi karena hatimu yang datang dengan penuh kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu waktu, tidaklah seorang muslim berdoa di dalamnya memohon kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah memberinya, dan itu terjadi di setiap malam. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa di antara panjangnya malam ada satu waktu yang hanya Allah yang tahu detiknya saat doa benar-benar menembus langit. Para ulama menafsirkan bahwa waktu itu berada pada sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 2 hingga menjelang waktu subuh. Maka, siapapun yang bangun di waktu itu, walau hanya beberapa menit, telah memasuki waktu mustajab yang luar biasa. Bayangkan sejenak, ketika dunia masih terlelap, Allah mendengarkan namamu disebut di antara sekian banyak doa yang naik ke langit, dan para malaikat mengaminkan permintaanmu satu demi satu dengan lembut dan penuh kasih. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, doa di waktu tahajud itu bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam hari. Ia tidak pernah meleset, hanya saja terkadang waktunya yang berbeda dengan keinginan kita. Betapa indah kalimat itu. Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Ia hanya menundanya, karena ia tahu waktu terbaik untuk memberikannya. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kita sering berkata, aku sudah berdoa, tapi kenapa belum dikabulkan? Padahal mungkin Allah sedang berkata, waktumu belum tiba, tapi aku sudah mendengar segalanya. Tahajud adalah bentuk keyakinan. Keyakinan bahwa tidak ada satupun doa yang hilang sia-sia. Setiap air mata di sepertiga malam, setiap bisikan lirih di atas sajadah, semuanya disimpan oleh Allah dan akan dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh ulama terdahulu. Seorang laki-laki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah dan berkata dengan suara bergetar, wahai Imam, aku telah lama berdoa, aku sudah bangun malam, aku sudah meneteskan air mata, tapi kenapa Allah belum juga mengabulkan doaku? Imam Hasan Al-Bashri menatapnya lembut lalu berkata, wahai anakku, jika engkau mengetuk pintu Raja Dunia 100 kali, apakah engkau akan pergi jika pintu belum dibuka? Tentu engkau akan tetap berdiri di depan pintu itu, karena kau tahu bahwa di dalam ada sesuatu yang berharga. Maka bagaimana mungkin engkau berhenti mengetuk pintu Allah, padahal di sisinya ada segala yang engkau harapkan? Kata-kata itu membuat lelaki itu menangis. Dan malam itu ia kembali menegakkan tahajudnya, bukan untuk meminta sesuatu, tapi untuk menikmati saat ia bisa berbicara dengan Tuhannya. Sahabatku, tahajud bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menyerahkan. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban cepat, melainkan hati yang tenang. Dan ketenangan itu turun bersama air mata yang jatuh di sepertiga malam. Di waktu itu, Allah tidak hanya mengabulkan doa, tetapi juga memperbaiki hatimu. Yang tadinya gelisah menjadi yakin, yang tadinya merasa gagal menjadi tegar, yang tadinya takut masa depan menjadi pasrah kepada takdirnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, doa yang paling dekat untuk dikabulkan adalah doa di waktu sahur dan doa setelah sholat wajib. Hadits riwayat Abu Dawud. Dua waktu ini menjadi kunci. Waktu sahur adalah puncak sepertiga malam terakhir, waktu terbaik untuk memohon apapun kepada Allah. Dan tahajud adalah jalannya, karena siapa yang bangun untuk tahajud maka ia telah membuka gerbang doa mustajab itu. Maka jika engkau sedang berada dalam kesulitan hidup, jangan buru-buru mencari solusi dari manusia. Pergilah kepada Allah di tengah malam, ceritalah segalanya. Jujurlah kepadanya seperti engkau curhat kepada sahabat yang paling kau percaya. Katakan, ya Allah, aku lemah, aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku yakin engkau tahu apa yang terbaik untukku. Dan saat engkau mengucapkan itu, tidak ada doa yang lebih indah di sisi Allah selain kejujuran hati yang menyerah penuh padanya. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan, karena bisa jadi Allah ingin mendengar suaramu sedikit lebih lama. Ketika seseorang sudah mampu berdiri di sepertiga malam terakhir, saat dunia masih diam dalam gelap, itu artinya ia sedang berada di antara hamba-hamba pilihan Allah. Karena tidak semua orang mampu menjawab panggilan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Barang siapa bangun di malam hari dan membangunkan keluarganya, lalu mereka sholat 2 rakaat bersama, maka mereka akan termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hadits riwayat Abu Dawud. Maka, tahajud bukan sekadar ibadah, tetapi tanda bahwa Allah sedang memilihmu untuk dekat dengannya. Ia membangunkanmu dari tidur, bukan karena alarm, tapi karena kasih-Nya ingin engkau bercerita langsung kepadanya. Dan tahukah engkau, ada doa-doa tertentu yang diucapkan di waktu itu, yang membuat jalan hidup seseorang berubah selamanya. Dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki miskin yang setiap malam datang ke masjid. Ia selalu datang paling awal, dan selalu pulang paling akhir. Sampai suatu hari Umar memperhatikannya dan bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau selalu salat di waktu malam? Apakah engkau tidak beristirahat?" Lelaki itu menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak memiliki siapapun di dunia ini. Aku tidak punya harta, tidak punya keluarga, tapi aku punya Allah. Maka aku ingin berbicara dengannya sebanyak yang aku bisa sebelum aku dipanggil kembali." Beberapa waktu kemudian, lelaki itu meninggal dunia dengan wajah tersenyum, dan Umar berkata sambil menangis, "Seandainya seluruh dunia tahu betapa manisnya berbicara dengan Allah di malam hari, niscaya mereka akan meninggalkan tidurnya demi merasakannya." Sahabat yang dicintai Allah, doa di waktu tahajud tidak hanya tentang meminta rezeki berupa harta, tapi juga rezeki berupa ketenangan, keberkahan, dan keyakinan. Karena rezeki sejati bukan hanya uang yang banyak, tetapi hati yang tenang walau hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhanku berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Jika tidak engkau lakukan, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Hadits riwayat Ahmad. Tahajud adalah cara meluangkan waktu itu. Ia bukan menambah masalah, justru ia mengundang ketenangan yang membuat hidup lebih ringan. Pernahkah engkau merasakan, ada hari di mana semuanya terasa berat, rezeki seret, pekerjaan tak selesai, hati gelisah tanpa sebab yang jelas? Itulah tanda bahwa hatimu haus akan pertemuan dengan Allah di malam hari. Karena hanya di waktu itu, jiwa benar-benar bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis dalam Ihya Ulumuddin, ketika seorang hamba bangun di malam hari dan bermunajat kepada Allah, maka segala urusan dunia dan akhiratnya diserahkan kepadanya. Dan siapa yang menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala urusannya. Subhanallah, maka tidak heran bila banyak orang saleh yang hidupnya tampak sederhana, tapi hatinya penuh kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Karena mereka punya sesuatu yang lebih besar dari dunia. Mereka punya hubungan rahasia dengan Allah melalui tahajud. Sahabatku, ketika engkau sedang mencari jalan keluar dari kesempitan hidup, tahajudlah, karena di saat itu Allah sedang paling dekat. Jangan malu menangis di hadapannya. Jangan takut air matamu sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh di waktu tahajud, kecuali akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan menolak kejahatan dengan kebaikan, mereka itulah yang memperoleh tempat kesudahan yang baik." Surah Ar-Ra'd 22. Lihatlah janji itu. Orang yang sabar dan tetap salat malam akan memperoleh husnul khatimah, yakni akhir yang baik, kehidupan yang penuh rahmat. Tahajud juga menjadi rahasia rezeki bagi banyak hamba Allah. Dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, disebutkan, barang siapa ingin doanya terkabul dan rezekinya dilapangkan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu malam. Rezeki bukan sekadar uang, terkadang Allah memberi rezeki berupa kesehatan, anak yang saleh atau bahkan hati yang lapang dalam menghadapi ujian. Karena rezeki yang paling berharga adalah hati yang tidak iri, jiwa yang tenang, dan kemampuan untuk terus bersyukur di tengah badai kehidupan. Pernah suatu ketika, seorang ulama bernama Fudail bin Iyad berkata kepada muridnya, "Wahai anak muda, jangan remehkan sholat malam. Sesungguhnya orang yang terjaga di malam hari adalah tamu Allah. Dan tamu tidak akan pulang dengan tangan kosong." Kalimat itu sederhana tapi maknanya dalam sekali. Jika engkau datang kepada manusia, belum tentu engkau diterima. Tetapi jika engkau datang kepada Allah, pasti engkau disambut. Dan siapapun yang menjadi tamu Allah di malam hari,
pasti pulang dengan sesuatu. Entah itu doa yang dikabulkan, dosa yang diampuni, atau hati yang diperbarui dengan ketenangan yang luar biasa. Sahabatku, mungkin engkau merasa hidupmu tak berubah meski sudah berusaha keras. Engkau sudah bekerja, berdoa, berzakat, tapi masih belum melihat hasilnya. Mungkin karena Allah ingin engkau menambah satu hal lagi, mengetuk pintunya di waktu tahajud. Karena tahajud bukan hanya ibadah tambahan, tapi jembatan menuju pertolongan Allah. Dalam keheningan malam, doa lebih mudah menembus langit. Hati lebih jujur, lebih lembut, dan lebih mudah menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Jika engkau ingin doamu segera dikabulkan, maka berdoalah di saat manusia terlelap, di saat engkau sendirian dengan Allah. Disitulah keajaiban sering terjadi. Karena tahajud bukan hanya tempat memohon, tapi tempat Allah menyentuh hatimu yang lelah. Dan ketika engkau terbiasa melakukannya, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Pagi harimu akan tenang, rezekimu mengalir dari arah yang tidak disangka, masalahmu terasa ringan, dan yang paling penting, engkau merasa selalu ditemani oleh Allah, bahkan di saat dunia meninggalkanmu. Itulah rahasia besar tahajud. Doa yang paling cepat dikabulkan bukan karena waktunya saja, tapi karena hatimu yang benar-benar hadir saat engkau mengucapkannya. Maka, mulai malam ini, jangan biarkan malammu berlalu tanpa berbicara dengan Allah. Karena mungkin, justru malam ini, langit sedang menunggumu untuk meminta. Bangunlah meski hanya sebentar. Katakan kepada Allah apapun yang ada di hatimu, karena tidak ada doa yang lebih cepat dikabulkan selain doa yang lahir dari hati yang rindu kepadanya di waktu tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, ia adalah tanda cinta Allah yang halus. Caranya untuk memanggilmu lembut di tengah gelap malam, agar engkau tidak kehilangan arah di dunia yang bising. Tidak setiap orang bisa bangun malam. Ada yang terlalu lelah karena pekerjaan, ada yang sibuk dengan urusan dunia, dan ada pula yang hatinya sudah terlalu berat oleh dosa, hingga sulit untuk menjawab panggilan Rabb-nya. Namun, ketika engkau mampu membuka mata, meski hanya sebentar, ketika tubuhmu yang letih rela berdiri demi sholat 2 rakaat, ketahuilah, itu bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Allah yang membangunkanmu. Dialah yang memilihmu di antara jutaan manusia yang masih terlelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Lihatlah bagaimana Rasulullah menjelaskan 4 keutamaan yang luar biasa. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika engkau sujud di sepertiga malam, engkau sedang berbicara langsung dengan penciptamu. Tidak ada jarak, tidak ada perantara, hanya kau dan Dia dalam kesunyian yang suci. Sujud itu bukan sekadar gerakan, tetapi bentuk pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa rahmat-Nya. Kedua, mencegah dari dosa. Orang yang terbiasa bangun malam tidak mudah tergoda di siang hari, karena hatinya sudah ditempa oleh kesungguhan dan keikhlasan. Ia tahu bahwa dosa tidak membawa tenang, dan hanya taubat yang memberi kedamaian sejati. Ketiga, menghapus kesalahan. Tahajud adalah kesempatan untuk membersihkan diri. Sebanyak apapun dosa yang pernah engkau lakukan, Allah akan hapuskan jika engkau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni apapun dosa yang engkau lakukan, dan aku tidak peduli. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah bagi hamba yang mau datang di waktu sunyi. Keempat, mengusir penyakit dari tubuh. Bukan hanya penyakit hati, tapi juga penyakit fisik. Karena tubuh yang terbiasa bangun malam, mendapatkan ketenangan batin yang berdampak pada kesehatan. Para ulama sufi mengatakan, siapa yang hatinya tenang dengan Allah, maka tubuhnya akan diberi kekuatan oleh Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, tahajud juga menjadi tanda kemuliaan di sisi Allah. Dalam surah As-Sajdah ayat 16-17, Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti mereka, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah 16-17. Ayat ini adalah janji Allah yang luar biasa. Orang yang meninggalkan tidurnya demi beribadah,
akan diberi balasan berupa kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, nikmat yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tahajud adalah sumber cahaya bagi hati. Barang siapa ingin hatinya hidup, maka perbanyaklah bangun di waktu malam. Maka jangan heran jika wajah orang-orang yang rajin tahajud selalu teduh, dan keterangan yang tidak bisa dijelaskan, karena setiap malam mereka menyiram hatinya dengan cahaya doa dan air mata. Orang yang sering tahajud biasanya lebih sabar menghadapi hidup. Ia tidak panik ketika diuji, tidak berputus asa saat terjatuh, karena ia tahu tempat kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, ada satu rahasia besar lagi yang sering dilupakan banyak orang. Tahajud bukan hanya membuat doa cepat dikabulkan, tetapi juga mengubah takdir. Dalam hadis disebutkan, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa yang paling kuat untuk mengubah takdir adalah doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Mengapa? Karena di saat itu Allah turun ke langit dunia, mendengar langsung setiap nama yang memanggilnya. Setiap tangisan yang tidak terdengar manusia, didengar dengan sempurna oleh Allah. Maka jika engkau ingin hidupmu berubah, mulailah dari malam ini. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu tenang. Bangunlah meski hanya untuk 2 rakaat, karena mungkin 2 rakaat itu yang akan membuka pintu rezeki, menyembuhkan hatimu, dan menghapus dosa-dosa yang selama ini menahan keberkahan hidupmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpeganglah pada salat malam, karena ia adalah kemuliaan bagi orang mukmin. Hadits riwayat Ahmad. Kemuliaan itu bukan berarti harta melimpah, tapi hati yang selalu merasa cukup, karena orang yang sudah menemukan Allah tak lagi sibuk mencari dunia. Suatu malam seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermimpi melihat surga. Ia melihat orang-orang yang wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Ketika ia bertanya siapa mereka, malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang biasa bangun di malam hari untuk tahajud. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan mereka. Bahkan di akhirat pun, cahaya dari ibadah malam mereka tidak padam. Maka jika malam ini engkau merasa lelah, jika hatimu sedang patah, atau hidupmu terasa berat, ingatlah, pintu langit selalu terbuka di sepertiga malam terakhir. Bangunlah, ambillah air wudhu, tegakkan 2 rakaat dengan hati yang jujur. Lalu ucapkan, ya Allah, aku datang kepadamu, bukan karena aku kuat, tapi karena aku rindu engkau memeluk hatiku yang rapuh ini. Biarkan air matamu jatuh di sajadah, karena setiap tetes air mata di waktu tahajud akan menjadi saksi cinta antara kau dan Tuhanmu. Bangunlah di malam yang sunyi. Saat semua orang tidur, Allah sedang menantimu untuk berbicara. Mungkin selama ini engkau mencari keajaiban di luar sana, padahal keajaiban itu sudah menunggumu setiap malam. Di sepertiga malam terakhir, ketika langit terbuka dan Allah berkata, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tidak ada doa yang lebih cepat dikabulkan, selain doa yang lahir dari hati yang rindu kepada Allah di waktu tahajud. Janji Allah itu pasti, siapa yang bangun di malam hari karenanya, akan diselimuti rahmat, dilapangkan rezekinya, dan ditinggikan derajatnya di dunia dan akhirat.